Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama pada halaman 5, hadis yang paling atas. An Amr bin Sa'din an Nabihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam tuharrim 'alal muslimina fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alatihi. Rawah Muslim. Dari Amr bin Sa'id dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap kaum muslimin adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu hal itu menjadi diharamkan kepada mereka dikarenakan adanya pertanyaan itu. Ya sudah jelas itu kok. Dosa yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Ya, ini dikatakan oleh Rasulullah, sebesar dosa orang Islam terhadap kaum muslimin, orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kaum muslimin. Jadi sebenarnya Allah tidak mengharamkannya. Ya, Allah tidak mengharamkannya. Kemudian karena itu ditanyakan, akhirnya menjadi diharamkan. Tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu hal itu menjadi diharamkan kepada mereka karena adanya pertanyaan itu. Ya. Jadi Rasulullah sendiri juga mengatakan dalam satu hadisnya, sesuatu yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang haram yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Sesuatu yang didiamkan itu suatu kemaafan bagimu. Jangan diperbincangkan. Ini sudah cukup jelas kan? Rasulullah juga menjelaskan al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya. Yang haram yang diharamkan Allah dalam kitabnya, maksudnya dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi yang halal ya diterima, dihalalkan, yang haram ya diharamkan. Jangan menanyakan atau mengharamkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak diharamkan oleh Allah. Sebetulnya tidak diharamkan kok diharamkan. Ya, maka itu dosa yang besar terhadap kaum muslimin. Ya. Kalau mengharamkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak diharamkan. Maka termasuk kita ya. Kalau ditanya sesuatu ini halal atau haram, jangan berkehendak sendiri. Ya, hukum halal haram kembalikan pada Allah, pada Rasulnya. Jangan karena kita tidak suka, terus mengatakan sesuatu itu haram karena tidak suka. Padahal sebetulnya Allah tidak mengharamkan. Rasulullah saja karena tidak suka sesuatu, beliau tidak berani mengharamkan. Rasulullah pernah pada suatu persidangan, jamuan makan lah. Di situ disediakan daging biawak. Tahu biawak? Ya. Tapi Rasulullah tidak tahu kalau daging biawak. Ya, terus diambil mau dimakan. Sahabat yang tahu cara ya Rasulullah itu daging biawak. Dalam bahasa Arabnya dhab, itu dhab ya Rasulullah. Ya Rasulullah tidak jadi makan, diletakkan. Karena enggak suka. Terus diambil oleh sahabat yang lain, dimakan. Rasulullah mendiamkan. Jadi Rasulullah mengapa mau makan tidak jadi? Ya tidak suka. Mengapa kalau itu haram
Ya, jadi Rasulullah tidak memakannya bukan karena haram, hanya karena tidak suka. Terbukti diambil oleh sahabatnya, dimakan, Nabi diam saja, berarti itu kan tidak haram. Andai kata itu haram, diambil sahabat-sahabat Nabi tadi tentu dilarang. Maka jangan kita mengharamkan sesuatu ya, yang sebetulnya itu tidak diharamkan oleh Allah. Hanya ukuran kita suka dan tidak suka. Itu ya. Padahal orang kadang-kadang kalau ditanya itu dalilnya ya, apalagi setelah saya terangkan dah, sesuatu itu haram, dalilnya apa? Karena itu menjijikkan. Ya kalau ukuran menjijikkan manusia itu tidak sama. Jadi tidak bayin nanti. Dan Rasulullah mengatakan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Nah kalau ukuran menjijikkan itu jadi tidak jelas. Mungkin seseorang terhadap sesuatu itu jijik, orang lain tidak jijik. Nah terus hukumnya gimana? Bagi yang jijik haram, yang tidak jijik halal apa begitu? Berarti tidak bayin kalau begitu, tidak jelas. Ada kok belut itu, ada yang jijik kayak cacing gitu loh. Nah, akhirnya tidak suka, haram. Bekecot itu ya ada mengatakan jijik, haram itu. Nah, sing ora haram, sing ora jijik, halal gitu. Itu hukumnya gimana? Ya halal, ya haram, berarti tidak jelas kalau begitu. Nah, maka yang halal maupun yang haram kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Jadi kalau masalah hukum itu kembali pada aturan agama. Sumbernya agama itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.